Tadi itu mereka mau nih. Pinggir. Saya bersifat mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa faddalal ulama bi qomatil hujjatiddin wa akramal awliya bizuhuril karamatil khawarijil lati hiya min mujizati sayyidil mursalin wa khassa man syaa
من أتباع ملته بالرقي إلى درجات العارفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة أصل نورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية وبهجة السنية ورتبة العلية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sultani khalqillah sahibi qabdatil asliyah wa bahjatis saniyah wa ala alihi wa ashabihi adada ma fi la ilaha illallah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi ta'ala tatma'innul qulub. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Wa qala aidan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala aidan man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul kembali di acara syahriyah. Syahriyah acara dinamakannya nama manakib. Manakib itu nama manakib berbeda-beda, orang manakiban katanya, tapi acaranya beda-beda. Ada yang diisi dengan membaca sholawat, ada yang diisiannya dengan membaca manakibnya, dan kemudian diiringi dengan doa-doa. Kalau di sini manakib, acara manakib sekaligus saya menyongsong maulidnya Nabi jauh-jauh hari. Karena beberapa bulan Nabi akan maulid, saya berniat maulid, ya manakib, ya maulid. Di sini diisi dengan belajar zikir bersama. Belajar zikir bersama, zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi dan kemudian diajarkan oleh para duriyahnya, para turunannya dan ulama.
aulia. Di sini kita mengikuti jejaknya, akhlaknya, amaliyahnya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Ghani Jilani, yaitu dalam mengamalkan dzikir la ilaha illallah, memperbanyak dzikir la ilaha illallah, memperbanyak dzikir la ilaha illallah, ditempatkan di 7 pusat yang ada di diri kita, 7 pusat yang ada di diri kita, dari latifatul akhfa ke latifatul nafs, latifatul qalam, latifatul khofi, latifatul ruh, siri, dan terakhir latifatul qalbi. Fungsi dari dzikir tersebut, dzikirnya Kanjeng Nabi yang dijajahkan atau dinamakan juga dijajahnya suka disebut dengan talqin. Pengambilan dari kata lakona yulakinu talqinan, mengajarkan, memberikan, padahal sebetulnya disimpankan, diberikan. La ilaha illallah diambilkan yang diunjuh dari alam lahud, kemudian dipasangkan di ruhani terdalam kita, yaitu di ruhul qudsi. Ruh kita yang jumlahnya 4 lapis, 1 sironi, 1 jismani, ruh jismani, 2 sironi, 3 sulon, 4 qudsi, ditanam di ruh qudsi. Ditanam di ruh qudsi lapis 4 kita, ruh suci kita, yang langsung ruh qudsi itu diciptakan dari nurnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setelah ditanamkan benih kalimah tauhid, maka agamanya akan semakin kuat. Seperti apa kata baginda Nabi, jaddidu imanakum bikatsrati qauli la ilaha illallah. Kuatkan iman dengan memperbanyak la ilaha illallah, dan la ilaha illallah bibitnya yang telah ditanamkan di ruh suci kita. Jadi la ilaha illallah tidak sembarang, tidak semua orang bisa mengijazahkan, karena la ilaha illallah ini bukan aurat biasa, bukan milik biasa, tapi la ilaha illallah bisa diberikan, dijajahkan oleh orang yang telah mendapatkan izin dari gurunya, dari mursyidnya, ditunjuk, sudah ditunjuk untuk menyampaikan itu la ilaha illallah. Sehingga ada istilah sekalipun wali kalau belum mendapatkan izin dari mursyidnya, guru agungnya, syekhul agungnya, maka tak akan bisa memberikan itu la ilaha illallah. Karena sebetulnya para masyayikh, para guru yang mengijazahkan la ilaha illallah, kalau orangnya itu belum sampai dalam perjalanan ruhaninya, potensi yang 4, potensi ruh yang 4, 1, 2, 3, dan 4 itu belum sampai potensinya dibuka, menembus 4 alam, maka beliau ketika mentalkinya mewakili dari mursyidnya. Kalau seorang mursyid, maka beliau pengganti dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setelah sampai kepada Allah, maka kemudian Allah pertemukan ruh qudsinya dengan ruh tersuci, ruh teragung baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian mendapatkan mandat
dari Kanjeng Nabi, anta naibi, kata Kanjeng Nabi, engkau adalah penggantiku, dan kemudian diperintahkan untuk menyebarkan kalimat tauhid agar supaya agama yang ada dalam diri kita tak hanya luarannya saja, tak hanya wawasannya saja, tak hanya amalannya saja, tapi juga sampai jiwanya, ruhaninya, qalbunya. Dan dengan itu, dengan kalimat tauhid ini, otomatis di samping menguatkan iman juga membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita, di titik-titik latifah. Makanya dikirnya ditempatkan ke titik-titik latifah agar supaya fungsinya itu betul-betul didapat. Sifat sombongnya akan mulai mengurangi, takaburnya, ujungnya akan hilang, hubul dunianya, hubul mada, cinta dunia, cinta pujian, syahwatnya, keserakahannya hirsut. Karena orang yang serakah, hirsut, kalau besar, maka dia akan membahayakan terutama untuk dirinya sendiri. Seperti contoh di diri kita masing-masing, kita menginginkan ini itu yang belum ada, sedangkan yang telah Allah berikan belum kita syukuri, kita lupakan. Itulah yang disebut syukur, yang sebenarnya kita menjadi seorang az-zahid. Kita menjadi seorang az-zahid, orang yang zuhud dalam hidupnya, karena dia telah tercahayai oleh la ilaha illallah, dan di dalam la ilaha illallah itulah ada wasfun Nabi, ada sifat Nabi yaitu az-zahid. Salah satu sifat Nabi adalah az-zahid, zuhud. Zuhud itu tidak menggila-gila apa yang belum Allah berikan, tapi justru fokusnya ke apa-apa yang telah Allah berikan. Boleh cita-cita, tapi kesadaran dalam hati tetap ada. Tak akan bisa kecuali Allah yang memberikannya, kecuali Allah yang mengizinkannya. Itunya tetap ada. Jadi ada remnya, enggak bablas dalam hidupnya, enggak bablas menginginkan ini, menginginkan itu dalam kesehariannya. Dalam kesehariannya, baiknya dalam ekonomi atau derajat, martabat, keterkalaan, kemasyhuran, ya, ilmu, dia tetap sadar. Upaya di fisik terus 100%, tapi kesadaran di sana dia lebih fokus ke apa-apa yang telah Allah berikan. Itu buah dari membaca la ilaha illallah. Jadi hidupnya akan tenang. Dia menemukan kebahagiaan abadi dari sekarang. Tenang, dikasih ya alhamdulillah, tak dikasih pun ya semakin kenal Allah. Semakin kenal Allah. Ketika kita belum dikasih oleh Allah, itu bukannya Allah pelit, tapi Allah menyayangi kita. Allah memperhatikan kesiapan kita untuk mendapatkan apa yang kita damba dan inginkan. Seperti apa hikmah dari Imam Ibn Athaillah, urudul imdad
bihasbil isti'dad, fasyuruqul anwar bihasbi syafa'il asrar. Datangnya anugerah dari Allah untuk kita itu amat sangat berkaitan dengan kesiapan kita. Maha suci Allah memberikan sesuatu kalau kita belum siap, kita tak mampu. Jadi kalau menginginkan sesuatu, siapkan saja diri kita. Husnudzon, Allah itu murah apapun diberikan. Jadi untuk mengantisipasi sifat serakah kita, ayo zikir terus, zikir. Semakin ingat, semakin mudah, semakin menemukan jalan, dan semakin tahu apa hakikat hidup ini. Hakikat hidup ini ya kita terus memperbaiki diri, mengikuti jejak Nabi, dan pulang kepada Allah sebelum kita wafat. Memperbaiki diri, yang disebut memperbaiki diri yang sesungguhnya adalah membuka potensi rohani dari 1, 2, 3 dan sampai 4. Memperbaiki diri, karena kalau tidak begitu memperbaiki dirinya masih samar. Kalau memperbaiki diri hanya luarannya saja, tidak dengan sifat Nabi yang menghujam, menembus ke lapisan rohani kita, maka itu sebuah kemunafikan. Karena tidak ada yang suci kecuali baginda Nabi, dan kemudian aulia, duriah-duriahnya disucikan dengan sifat Kanjeng Nabi di ruh suci kita, yaitu ruh qudsi. Zuhud, buah dari banyak memperbanyak zikir. Kita akan semakin tenang. Punya perusahaannya tenang, punya ladangnya, sawahnya tenang. Kalau Ustaz Kiai punya santrinya jadi tenang. Dia tak takut kehilangan santrinya, dia tak takut kehilangan jamaahnya, tak takut. Karena dia lebih fokus ke apa yang telah diberikan. Punya santri 5 misalkan Ustaz Kiai, dia lebih fokus mensyukurinya. Jadi tidak menambah-nambah, ditambah lagi. Ini kelihatan keserakahan. 5 orang saja untuk membimbingnya, Masya Allah, minta ampun. Kalau betul-betul bimbing rohaninya, bimbing akalnya, bimbing ilmunya, apalagi jamaah sebanyak ini, saya tak sanggup. Jadi semakin banyak jamaah ya semakin saya berat. La haula wala quwata illa billah. Tapi apa boleh buat, saya tidak mengundang, datang sendiri. Mudah-mudahan baginda Nabi yang membimbingnya, mudah-mudahan baginda Nabi meridhoi kita semua dan kita semua di sini, sehingga kita mendapatkan cahaya dari kolbu beliau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mendapatkan cahaya bimbingan dari para masyayikh, khusus Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, khusus guru kita semua yaitu para sahabat Sayyidi Syekh Ahmad Sohibil Waqafatul Arifin. Walaupun bapak-bapak tidak mengenalnya, sudah saja ikatkan kita berguru kepada beliau, nanti dikolektifkan, disambungkan. Ini murid. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai murid. Amin. Saya berpesan
bikin la ilaha illallah ya, yang belum punya wudu, dan kemudian nanti zikir tutup matanya, dan kalau yang belum biasa atau baru ikuti saja alunan zikir di sini. Jangan ragu-ragu. Cara zikirnya yaitu ditempatkan ke 7 titik latifah, la ke atas, naik ke lamnya, apa nafsi kolab ilaha illallah, dipaskan bidaratun sadidin wa sautin qawin, dengan pukulan turbin syadidin, dengan pukulan yang kuat dan arah latifah yang tepat, wa sautin qawin, dan memakai tenaga. Jadi zikirnya adalah la ilallah, enggak gitu. Karena ini tak hanya mencari pahala, bukan hanya mencari pahala, tapi seperti ya itu yang diucapkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir, bidurbin syadidin wa sautin qawiyyin, untuk membersihkan qalbu kita dari alaik, kotoran-kotoran, dari rodail yang terikat kuat ke dunia ini, ke fisik ini. Jadi rohani harusnya qalbu ke Allah, ini malah qalbu rohani ke dunia. Sudah yang dunia fisik saja, itu untuk memisahkan ya, rohani terus, fisik terus dengan dunia. Rohani kita terus, kita belajar mengikuti kanjeng Nabi, pulang ke Allah. Seperti apa perintah kanjeng Nabi, mutu qoblaan, mutu, pulanglah ke Allah sebelum kita wafat. Itu perintah Nabi, hadisnya sahih, mutu qoblaan tamutu. Dan kita tak akan bisa pulang kecuali kita dibersihkan dulu dengan alat pembersih qalbu. Segala sesuatu ada alat pembersihnya, segala sesuatu ada alat untuk membersihkannya. Likulli syai'in soqolah, soqolatul qalbi dzikrullah ta'ala. Rumah untuk membersihkan disapu, dipel, piring dibersihkan. Untuk membersihkan qalbu yang ini dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus yang dzikir yang diajarkan kanjeng Nabi, yaitu zikir la ilaha illallah yang dipaskan ke 7 latifah. Di 7 latifah. Jadi zikirnya tepatkan ke 7 latifah dan pukulannya kuat dan memakai tenaga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Memakai tenaga ya. Memakai tenaga, fokus kita ingin lebih kenal Allah. Jadi sudah jangan pakai main akal. Lagi zikir begini jangan mikir. Fokus sana, zikir aja. Nanti ada cahaya, nanti kita akan tahu. Nanti kita akan tahu. Ikuti saja zikir. Keras-kerasnya nanti akan tahu. Nanti akan lebih tahu, semakin tahu. Oh iya, harus keras ternyata. Karena badan kita ini bandel, membandel. Apalagi kalau dihubungkan dengan konsep yang ada dan konsep yang saya temukan. Seperti saya mengistilahkan badan ini seperti hutan dan sukma kita itu seperti guha. Badan ini seperti hutan dan sukma kita itu seperti guha, dan rohani kita itu ada di sukma. Jadi harus ada orang yang membangunkan itu dengan la ilaha illallah.
disimpan la ilaha illallah ke kesadarannya, dan kemudian dibimbing untuk keluar dari gua itu dan dari hutan itu. Itulah la ilaha illallah. Maka kita akan sadar, maka kita akan pulang ke tempat asal kita, dari kota, keluar asalnya dari kota, kita disimpan di gua, maka balik lagi. Saya istilahkan dunia ini ya gua. Gaib dunia yang ada di diri kita itu adalah sukma, dan ruhani kita ada di sukma. Ada orang-orang terdahulu yang diasah dalam sejarah ya, yaitu sukma. Maka kalau yang diasah hanya sukma, hanya untuk menguasai alam dunia ini, jadi dewa-dewa gitu. Jadi dewa-dewa. Kalau dalam ajaran Kanjeng Nabi tak hanya sukma, dalamnya sukma dikeluarkan, dibenahi, kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada nantinya, kalaupun ada kelebihan dalam perjalanan ya, atau juga suka disebut karomah, orang yang tujuannya jelas kepada Allah ya akan terjebak dengan karomah. Karena karomah bukanlah tujuan kita adalah satu, mutu qabla an tamutu, pulang kepada Allah, berusaha keras kita pulang kepada Allah sebelum kita wafat. Jadi pulang itu bukan meninggal. Orang yang meninggal belum tentu pulang. Telah berpulang ke rahmatullah itu bukan pulang. Mudah-mudahan pulang. Karena yang namanya pulang itu membukakan potensi ruh 1, 2, 3 sampai 4 dan tembus ke alam yang mana dulu kita diciptakan, yaitu di alam lahut. Dari alam lahut kita diturunkan ke Jabarut, ke Malakut sampai alam mulki ini, tsumma radadnahu asfala safilin. Di alam terendah ini kita ada di gua yang gelap gulita, dan kita tertidur di sini. Kesadarannya kita pulang lagi, kembali lagi ke alam lahut. Maka setelah ruh kuncinya kembali lagi ke alam lahut, maka walaupun fisiknya yang dihidupkan oleh Allah disambungkan dengan ruh kuncinya yang di alam lahut, maka akan menjadi khalifah yang maksimal, yang sempurna. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, mengurus muka buminya bukan dari sisi dirinya, tapi dari sisi hakikat, yaitu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya karena Allah, dan bukan akalnya, tapi dengan perasaan, dengan rasa yang terdalamnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti Kanjeng Nabi, pulang kepada Allah sebelum kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti yang belum dijajah boleh dijajah, atau namanya talqin setelah manaqib. Mudah-mudahan saya sempat untuk mendengar. yang belum, yang sudah mengulangi boleh. Kita mulai saja.